langsung ya berarti. Langsung. Oke, sebentar. Oke, ini kok nggak hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nabila dan teman-teman semua kembali lagi dengan saya di sesi perkuliahan dari Pak Yunus tentang logika bahasa. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, minggu-minggu kemarin. Tapi untuk hari ini mungkin tidak akan lama ya, akan lebih cepat saja meskipun pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau membandingkan tiga tokoh besar dalam teori pembangunan bangsa. Ketika kemarin di awal kita sudah membahas tentang Rob Elson tentang gagasan Indonesia dalam bukunya The Idea of Indonesia, bahwa istilah Indonesia itu adalah istilah pinjaman atau bukan asli orang Indonesia yang menemukan Indonesia. Terus berikutnya kita membahas tentang Imagine Community dari Benedict Anderson, bagaimana kita melihat suatu negara itu adalah komunitas yang dibayangkan dalam konteks politik, tetapi tetap meskipun itu dibayangkan tetapi tetap terbatas, memiliki teritori dan berdaulat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dari rangkaian pembahasan terkait dengan bagaimana suatu bangsa itu, suatu nasionalisme itu dipupuk oleh negara dan diimplementasikan atau dalam tanda kutip dipaksakan kepada warga negaranya. Nah, di sini dengan tema membayangkan Indonesia, membayangkan bangsa, bentar. Nasionalisme, kolonialisme, dan budaya dalam tiga perspektif teoritis. Dari eh, tema ini saya ambil dari atau saya rangkum dari ketiga bukunya Ernest Gellner, Partha Chatterjee, dan Homi Bhabha. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam teori tentang nation building atau pembangunan sebuah bangsa itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari riset saya terkait dengan indigenous people atau masyarakat adat, bahwa untuk melihat mereka atau melihat kelompok masyarakat adat, kelompok minoritas itu lebih baik kita bisa melihat secara pakai helikopter view terlebih dahulu dengan melihat bagaimana bangsa itu terbentuk, negara itu bekerja dalam memanage atau mengelola populasi atau warga negaranya. Makanya ketiga tokoh ini sangat krusial ketika kalian ingin mengkaji tentang pembangunan atau ingin mengkaji tentang kebangsaan, kalian pasti akan ketemu dengan tokoh-tokoh ini dalam literatur reviewnya. Nah, dari ketiga tokoh ini, saya membuat perbandingan terkait dengan tiga aspek. Yang pertama, fokusnya kalau Ernst Gellner itu terkait dengan modernisasi, fokusnya di bagaimana negara-negara modern itu dalam konteks nasionalismenya. Sedangkan kalau Chatterjee itu lihatnya dari kolonialisme, bagaimana negara-negara kolonial atau pasca kolonial, pas negara-negara pasca kolonial itu membangun atau mendikte warganya dalam konteks nasionalisme, sedangkan kalau Homi Bhabha itu melihat fokusnya dalam konteks budaya dan representasi bagaimana budaya itu mencerminkan kebangsaan itu. Sedangkan kalau dalam aspek kebangsaannya, Gellner itu lebih kepada proyek homogen, negara itu sebagai proyek homogen, kalau strategi itu domain yang terpisah dalam arti adalah
tidak serta-merta terkait dengan modernitas atau tentang bangsa itu sendiri, tetapi domain terpisah dalam konteks ada elit-elit tertentu atau agen-agen tertentu yang eh, terlibat di dalam pembangunan sebuah bangsa itu. Sedangkan kalau Bapak itu ruang ambivalen dalam arti ambivalensi itu adalah menolak tapi menerima. Nah, nanti akan lebih detailnya di belakang ya. Terus aspek kepada agen utamanya, kalau Gellner itu lebih melihat dari negara modernnya, sedangkan Satirji itu melihat elit kolonialnya, dan Baba itu melihat dari subjek hybrid, dalam arti ya baik negara secara state atau elitnya sebagai agennya di situ. Nah, ini adalah bukunya, kalian bisa cari di Google, PDF, free. Ya, sebenarnya nggak free-free juga sih, tetapi yang ilegal-ilegal lah. Soalnya kalau beli bukunya asli mahal. Ini kebetulan kalau di perpus tempat saya itu disediakan secara free. Cuma kalau di Indonesia, saya kurang tahu, meskipun UMS itu terkenal bonafit, tetapi saya kurang tahu apakah memprovide buku-buku seperti ini atau tidak. Tetapi andai kata tidak, tapi kalian tertarik untuk membacanya, ini judulnya. Kalau Ernest Skinner itu judul bukunya adalah Nation and Nationalism. Kalau Homi Bhabha itu The Location of Culture, sedangkan kalau Partha Chatterjee itu The Nation and Its Fragments, Colonial and Post-Colonial Histories. Nah, dari ketiganya itu melihat nasionalisme itu berbeda-beda meskipun punya benang merah yang sama. Kalau Gellner itu melihat nasionalisme itu bukanlah kebangkitan bangsa untuk sadar diri, tetapi nasionalisme itu menciptakan bangsa di tempat yang tidak ada. Dalam arti adalah seperti kita melihat Indonesia, bangsa Indonesia, itu kan tidak ada, tetapi diciptakan oleh para nasionalis-nasionalis bahwa Indonesia itu ada, Indonesia itu adalah apa namanya serangkaian dari pulau-pulau atau suku budaya yang beraneka ragam di bentang pulau dari Sabang sampai Merauke itu diciptakan oleh para orang-orang tertentu untuk memunculkan rasa nasionalisme. Jadi bukan karena mereka itu bangga bahwa Indonesia sudah ada dalam benak mereka, tidak, tetapi itu diciptakan dari ketidakadaan. Sedangkan kalau Homi Bhabha melihat bangsa dan budaya itu bukan entitas stabil, seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa ada ruang ambivalensi. Tetapi bangsa dan budaya ini dilokasikan dalam relasi kuasa yang cair dan kompleks. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kita bisa secara tidak sadar memahami Indonesia itu negara besar karena adanya narasi-narasi hegemonik yang kemarin kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada relasi kuasa yang seperti itu dalam membangun sebuah bangsa melalui eh, budaya yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan kalau Partha Chatterjee itu melihat nasionalisme tidak bisa dipahami dari sudut pandang modernis Eropa karena kebanyakan ketika ngomong nasionalisme itu berangkat dari revolusi Prancis di abad pencerahan bahwa mereka menolak dengan sistem kerajaan kemudian muncullah nasionalisme. Tetapi kalau Parta Charterjee mereka dia itu lebih spesifik membahas isunya itu di India, tetapi dalam teori dalam membangun teorinya Chatterjee itu eh, kajian poskokolonialnya itu sangat bisa diimplementasikan di berbagai negara pasca kolonial seperti Indonesia atau negara-negara Southeast Asia yang lain. Nah, bahwasanya selalu ada fragmen dari pengalaman lokal yang perlu diperhatikan. Nah, dalam konteks ini adalah si Partha Chatterjee ini ingin menunjukkan bahwa ada pengaruh-pengaruh lokal yang memunculkan suatu nasionalisme. Itu berbagai macam.
Kayak misalkan kalau di Indonesia mungkin bisa dipahami kenapa Indonesia itu bisa bersatu, ada fragmen khususnya karena Indonesia khususnya itu di daerah Sumatera, Jawa, dan daerah Wita, Sulawesi itu itu ada pengalaman terjajah oleh kolonialisme, ada pengalaman dijajah oleh Belanda sehingga ketika mereka bertemu, mereka nongkrong itu punya kesamaan value yang memunculkan munculnya itu nasionalisme sehingga itu yang menjadi fragmennya dalam membentuk atau membangun nasionalisme di warga negara Indonesia. Kalau misalkan tidak ada pengalaman atau pengalaman lokal yang sama, tidak mungkin orang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya itu rela mendeklarasikan diri dalam Sumpah Pemuda untuk berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air Indonesia. Itu tidak mungkin. Jadi Chatterjee melihat hal itu sebagai sebuah fragmen, tidak melulu entitas penolakan terhadap kerajaan, layaknya fenomena yang terjadi di Eropa, tetapi memang ada pengalaman dari keterjajahan oleh bangsa asing. Dalam konteks di Indonesia adalah eh, jajahan Belanda dan Jepang. Nah, lalu bagaimana nasionalisme di Indonesia? Nah, ini adalah pandangan dari para pemikir itu, dari tiga tokoh yang saya sebutkan di sini. Kalau Gellner itu melihat bangsa Indonesia itu diciptakan oleh negara lewat homogenisasi budaya. Jadi bagaimana itu? Jadi seperti adanya pemerintah itu membuat bahasa nasional. Itu sudah jelas bahasa Indonesia itu merupakan homogenisasi. Jadi ketika kalian berkaitan dengan logika bahasa mata kuliahnya, bahwa bahasa Indonesia itu bentuk dari paksaan atau eh, negara terhadap seluruh warga negara yang ada di Indonesia supaya warganya itu homogen dalam menggunakan bahasa sehingga untuk komunikasi itu lebih gampang. Dalam arti kalau misalkan bahasanya itu tidak homogen untuk komunikasi sosialisasi dalam sistem birokrasi atau dalam negosiasi itu akan sangat sulit sehingga hal pertama yang menjadi krusial adalah melakukan standarisasi bahasa atau menggunakan homogenisasi budaya dalam konteks bahasa nasional. Nah, kemudian dari situ dikuatkan melalui kurikulum sejarah nasional. Nah, ini sejarah nasional ini baik dalam konteks kebahasaan maupun non kebahasaan, sehingga kita selalu nggak tahu di masa kalian sekolah dulu waktu SMP SMA bagaimana guru sejarah itu menjelaskan, tetapi waktu saya itu sekolah di SMP atau SMA, sejarah mesti yang disebutkan itu bagaimana sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Nusantara itu sangat sangat luar biasa, sangat-sangat keren, powerful, menguasai seluruh Nusantara, bahkan itu termasuk di kawasan Southeast Asia atau Asia Tenggara, dan kekuatan yang sangat luar biasa melawan bangsa Mongolia, terus kemudian atau bangsa-bangsa Cina atau bangsa manapun yang mencoba masuk ke dalam Nusantara. Nah, kurikulum secara nasional itu juga dibuat sama seragam dari seluruh aspek atau perbedaan kultur yang ada di Indonesia. Kita contoh ngomong Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu bukan ada di Jawa. Jawa Timur itu nggak ada. Sriwijaya itu cuma kawasan wilayah Sumatera, Jawa itu sedikit di bagian Jawa Barat. Tetapi dalam kurikulum nasional, secara nasional itu Sriwijaya dibanggakan, diceritakan layaknya bahwa eh, kerajaan Sriwijaya itu sangat keren sekali dalam mereka membuat negara Melayu atau bangsa Melayu itu istilahnya populer di seluruh belahan dunia. Begitu juga kayak Majapahit, Gajah Mada, cerita Gajah Mada diceritakan bagaimana dia tidak Sun Amukti Sira Gajah Mada yang sumpah palapanya itu diceritakan tidak akan bersenang-senang sebelum rakyat
eh, makmur dan lain sebagainya itu adalah bentuk-bentuk standarisasi yang dilakukan oleh negara untuk membangkitkan nasionalisme di Indonesia. Ketika kita melihat orang Sulawesi sana, kita sejarah Sulawesi itu ada eh, di Kutai ya, sorry saya eh, Kutai, Kutai atau mana ya? Atau bagaimana kekuatan di Celebes lah, bagaimana maritim mereka itu tidak pernah dimunculkan dalam sejarah nasional. Saya ingat betul tidak ada kisah-kisah bagaimana eh, sejarah nasional itu menceritakan nenek moyangnya sebagai seorang pelaut, bagaimana masyarakat Celebes di daerah kawasan Sulawesi sana atau suku Bajau yang sebagai Sinomads itu menguasai perairan, istilah perairan itu adalah tempat bermainnya mereka itu tidak pernah diceritakan dalam sejarah standar kurikulum sejarah nasional, tetapi hanya cherry picking dalam arti memilih-memilih yang sekiranya itu sesuai untuk memunculkan nasionalisme dari warga negara Indonesia. Makanya tidak heran ketika kita tidak pernah melihat cerita sejarah yang ada di Papua atau di Maluku itu tidak pernah ditonjolkan dalam kurikulum sejarah nasional. Ya karena memang tujuannya adalah nasionalisme itu dibentuk kalau versinya Gellner, Ernest Gellner itu adalah bagian dari homogenisasi budaya. Jadi kamu orang mana ya diterimalah. Nah Indonesia, kurikulum di Indonesia ya Majapahit, Mataram, Sriwijaya itulah yang paling dikenal sebagai eh, sejarah kerajaan yang luar biasa pernah ada di Indonesia di masa-masa kejayaannya. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain, waktu saya sekolah dulu itu tidak pernah dibahas. Nah, itu adalah bentuk dari homogenisasi. Terus kemudian Gellner juga melihat bahwa nasionalisme melalui sistem pendidikan dan birokrasi itu menjadi alat sentral untuk membentuk kebudayaan nasional yang seragam. Nah, tujuannya homogenisasi tadi adalah untuk membentuk kebudayaan nasional. Dalam arti, kalau tidak masuk dalam eh, framework sejarah nasional, maka itu tidak bisa dianggap sebagai kebudayaan nasional. Sesederhana itu. Makanya banyak ekspresi budaya di daerah pinggiran, dalam tanda kutip, non-Jawa, itu berjuang untuk menyesuaikan diri supaya dianggap kebudayaan nasional. Nah, mungkin di era reformasi sekarang mulai muncul apalagi sosial media itu mulai muncul banyak yang mencoba untuk mempopulerkan atau memamerkan kebudayaan mereka supaya diakui, dikenali oleh masyarakat luas. Tetapi itu juga menjadi problematika nanti di kemudian hari dalam arti adalah mereka hanya dilihat sebagai spectacle object atau objek pariwisata. Nah, memang sistem pendidikan dan birokrasi itu menjadi suatu alat dalam membentuk nasionalisme. Dan Gellner juga menjelaskan nasionalisme itu menjadi perangkat ideologis negara untuk menyatukan wilayah yang beragam, baik secara etnis, bahasa, dan agama. Nah, ini yang lebih sangat apa namanya sangat kentara di Indonesia itu kalau masalah agama itu sangat sensitif, tetapi itu menjadi sebuah alat yang sangat praktis untuk istilahnya sebagai kontrol negara terhadap warga negaranya. Nah, ya sederhananya misalkan yang dijelaskan bagaimana pejuang-pejuang yang beragama Islam seperti contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bagaimana beliau menggunakan Islam sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan Islam itu sendiri sekaligus untuk memperjuangkan
negara melalui pendidikan dan kesehatannya. Tetapi neg- negara Indonesia yang mayoritas Islam itu terkadang mendiskreditkan atau bukan mendiskreditkan tapi mengabaikan peran-peran penting tokoh-tokoh atau orang-orang yang sekiranya itu berbeda dengan narasi nasional. Narasi nasional ya agama Islam, orang etnisnya Jawa, bahasanya Indonesia. Nah, kalau di luar konteks itu kemungkinan sangat kecil untuk menjadi tokoh nasional. Makanya sampai detik ini, ketika ingin menjadi presiden atau ketika isu calon presiden, pasti ada selentingan-selentingan atau mungkin diskusi-diskusi bahwa presiden itu harus dari Jawa. Makanya waktu Yusuf Kala dulu meskipun kinerjanya baik mau mencoba jadi presiden itu akan sangat sulit karena memang ya faktor nasionalisme itu terbentuk dan tersentralisasi dalam konteks homogenisasi budaya dalam secara khususnya Jawa Islam itu menjadi sangat kuat di Indonesia. Nah, sedangkan kalau dari sisi Parta Carter C, ketika melihat nasionalisme itu, nasionalisme di Indonesia itu lahir dari elit terdidik. Seperti dari organisasi Budi Utomo yang pertama kali, terus adanya Soekarno-Hatta itu adalah orang-orang yang terdidik. Jadi tidak ada tokoh nasionalis Indonesia yang terkenal, yang kita kenal itu dari kalangan masyarakat biasa. Mereka adalah elit terdidik semua. Nah, karena itu mereka elit terdidik, yang mereka itu terekspos dengan pendidikan Barat, makanya em, nasionalisme di Indonesia itu berupaya untuk menegosiasikan antara nilai modern dan domain spiritual yang khas, dalam arti adat, agama, dan budaya lokal. Jadi tidak heran ketika banyak upaya-upaya untuk mengglobalisasikan nilai-nilai budaya lokal itu, nilai spiritual itu dicampur adukan seakan-akan itu modern. Nah, tetapi dari situ nanti akan menjadi sebuah kritik tersendiri. Tetapi yang perlu diingat dalam pembentukan nasionalisme di Indonesia, kalau versi Parta Caterji ini bahwa karena lahirnya itu dari elit terdidik, makanya pandangan atau persepsi yang digunakan oleh Indonesia itu ya mau nggak mau mereka terikat secara langsung dan tidak langsung oleh nilai-nilai modern Barat dan itu diupayakan dalam ideologi negara. Nah, lalu nasionalisme itu juga menjadi alat negara untuk menyatukan tetapi juga marginalisasi fragments. Ya contohnya ya suku-suku yang terpencil itu. Banyak suku-suku di pinggiran itu eh, ter termarginalisasikan. Seperti yang kemarin kita bahas bagaimana mereka dalam mengakses KTP-nya itu secara tidak langsung mereka terbingungkan karena mereka tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi dipaksa oleh negara atas nama nasionalisme, kamu harus punya KTP, kamu harus percaya Pancasila, berarti Pancasila ya mengakui lima sila yang ada, itu dianggap kamu nasionalisme. Tetapi faktanya ketika kita melihat seperti itu, banyak elit politik ya istilahnya kayak koruptor gitulah. Itu sama sekali nggak Pancasila, tetapi mereka mesti menggaungkan nasionalisme, nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, lalu di Partai Cerdas juga secara implisit melihat bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, undang-undang terbaru sejak eranya Jokowi, itu merupakan cerminan dari ambisi negara dalam mengatur keberagaman dari
keanekaragaman yang ada di Indonesia. Karena apa? Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada beberapa poin, ada 7 poin yang tujuannya adalah untuk mendokumentasi data-data budaya dan setelah itu meregulasi kebudayaan tersebut. Jadi misalkan kayak bahasa daerahnya apa dan sebagainya. Kayak misalkan Pak Yunus, pekerjaannya Pak Yunus itu kan beliau ahli di bidang eh, sejarah bahasa. Itu mendatabase istilahnya, mungkin Pak Yunus punya database eh, bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara, mana yang mau punah dan mana yang belum punah. Terus kemudian kalau yang mau punah dibuat regulasinya supaya tidak punah dengan cara eh, diajarkan dalam muatan lokal atau mungkin dibuatkan kamus. Itu adalah salah satu regulasinya. Tetapi terkadang itu terlalu ambisi negara saja. Karena ketika melihat eh, root problemnya, akar masalahnya, itu karena dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sangat kuat sekali. Sehingga banyak bahasa-bahasa daerah pada khususnya itu mulai kehilangan peminat. Terkadang bahasa daerah itu dianggap kurang gaul atau mungkin ah, terlalu kuno menggunakan bahasa daerah. Sekarang modelnya adalah bahasa Indonesia pun ya bukan Indonesia juga, Jaksel atau campuran alih kode campur kode campuran bahasa Indonesia dengan Inggris itu lebih kelihatan populer daripada menggunakan campur kode bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Nah, hal itu memang menjadi sebuah fenomena yang lumrah ketika memang undang-undang dari kebudayaan itu hanya menjadi sebuah cerminan ambisi negara dalam mengatur keragaman tanpa melihat root problem yang ada sebenarnya. Nah, lalu bagi Homi Baba yang dia lebih fokus kepada culture-nya bahwa identitas nasional itu bersifat ambivalen. Seperti yang tadi ada ruang ambivalen dalam nasionalisme di Indonesia, yaitu berupaya ingin melepaskan diri dari warisan kolonial, tetapi praktiknya tidak. Misalkan ya birokrasinya, hukum, tata ruang, atau pendekatan terhadap kelompok-kelompok minoritas itu seperti seorang penjajah. Jadi yang apa namanya, seakan-akan Indonesia itu karena itu lahir dari nasionalisme seperti Parta ya, Catir C, itu karena itu nasionalisme di Indonesia itu lahir dari elit terdidik, makanya itu mereka berupaya untuk melepaskan diri dari warisan kolonial. Tetapi kalau dalam prakteknya itu ternyata justru melanjutkan warisan kolonial itu. Jadi kayak misalkan contoh yang paling sering masih kita lihat adalah feodalisme. Itu kan negara itu Indonesia itu merdeka itu tujuannya adalah lepas dari feodalisme. Tetapi kalau kalian melihat di lapangan dalam arti contoh sederhananya lah, eh, kalian dengan dosen atau dengan senior kalian, kalian kan mau nggak mau kan harus hormat. Mungkin dengan dosennya harus hormat, manggil Pak, tidak boleh pakai Anda tapi harus pakai Bapak atau Ibu, atau mungkin yang bergelarnya profesor harus ngundangnya pakai Prof, kalau enggak beliau akan marah. Nah, itu adalah praktek-praktek kolonial yang sampai detik ini itu masih eksis di Indonesia. Padahal ini sudah era merdeka. Merdeka nasionalisme tujuannya untuk memerdekakan diri dari penjajah. Ternyata ada penjajah yang lain dalam tanda kutip ya. Praktek-prakteknya itu masih dilestarikan sampai sekarang. Kalau nggak misalkan ada profesor nggak dipanggil prof, dia akan marah atau mungkin nilai kalian jelek. Nah, itu salah satu hal yang paling real itu bisa ditemui di Indonesia. Karena nggak cuma kalian sebagai mahasiswa, bahkan kadang dosen pun ketika ada guru besar, sudah profesor, tapi tidak dipanggil kita sebagai orang yang nggak mau manggil profesor atau nggak mau manggil prof, tapi manggilnya bapak aja, itu pun masih ada marah seperti itu. Nah, sedangkan di negara-negara
Barat, hal-hal seperti itu malah justru semakin hilang. Ketika mereka udah ngomong modernisme, nasionalisme, bentuk-bentuk feodal seperti itu sudah tidak ada. Contoh lah, misalkan kalian bisa tanya Pak Yunus ketika manggil dosennya meskipun sudah profesor, mbah-mbah, wis tuwek, ya dipanggil namanya aja. Dan itu hal yang sangat lumrah karena nama itu ya nama kita diberi nama itu tujuannya untuk menjadi penanda diri kita. Tetapi terkadang orang harus wah disebutkan gelarnya profesor, haji dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk feodalisme. Padahal di negara-negara modern, negara-negara maju, hal itu sudah tidak ada. Meskipun terkadang ada yang mengatakan bahwa itu adalah ciri dari budaya yang ada di Indonesia. Sebenarnya enggak. Itu hanyalah doktrin. Kalau ada yang ngomong itu budaya di Indonesia itu doktrin. Bentuk rasa hormat dan apa ya, hormat atau respect ke orang lain itu tidak serta-merta dari panggilan saja, tetapi ya dari bagaimana kita behave atau bersikap kepada mereka. Ya kita selama kita sopan, that's totally fine. Tetapi karena ada aspek feodal itu, jadi identitas nasional Indonesia itu dikatakan Homi Baba bersifat ambivalen. Terus banyak komunitas melakukan mimikri terhadap identitas nasional. Ya, tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, ada banyak suku adat yang ada di kawasan-kawasan pinggiran Indonesia itu berupaya menampilkan simbol-simbol budaya mereka dalam kerangka nasionalisme budaya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diakui oleh negara. Contoh apa? Contoh misalkan eh, kalau saya boleh mengatakan ini, tapi POV saya secara personal ya, kayak misalkan Jember Fashion Week atau apa itu, yang eh, di daerah Jember yang ada apa jalan terus kemudian kayak kayak parade kayak gitu. Nah Itu masuk Jember. itu merupakan Masuk Jember. bentuk dari Habis itu masuk apa? mimikri terhadap identitas nasional. Supaya apa? Supaya diakui kemudian pakaiannya dibuat seolah-olah mencerminkan atau memiliki simbol-simbol eh, nasional, entah itu burung Garuda atau mungkin simbol Komodo atau mungkin simbol Gatot Kaca dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya dari usaha untuk diakui oleh nasional dan dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Jadi banyak orang-orang masyarakat kelompok-kelompok adat atau kelompok-kelompok tertentu itu berupaya untuk menunjukkan dirinya supaya diakui oleh negara. Di sisi lain juga, Homi Baba itu mengenalkan tentang konsep hybridity, yaitu menjelaskan bagaimana kebangsaan Indonesia itu selalu dinegosiasikan antara pusat dan daerah, antara Islam atau agama dan adat, antara modernitas dan tradisi. Jadi seakan-akan di mix, di blend menjadi satu. Yo, Islam itu juga menggunakan adat, misalkan ono eh, gendurian lemper neng aku neng di Bantul, saya asli orang Bantul, itu ada gendurian lemper, terus kemudian apa namanya tumpengan, syukuran tumpengan gitu ya, nasi kuning itu kan sebenarnya kebudayaan Hindu ya, tetapi kan kadang jadi syukuran agama apapun oke lah, itu potong tumpeng itu kan hibriditas antara agama dan adat. Meskipun orang pada tidak tahu sejarah asal mulanya seperti apa, terkadang taken for granted orang-orang generasi sekarang, ya wis mbah-mbah dhisik nglakoni iki, ya kita nglakoni iki. Nah, itu kemudian menjadi seolah-olah itu adalah budaya luhur, budaya yang sudah dulu sudah ada, padahal itu adalah konsep hybrid atau disatukan antara bentuk negosiasi antara agama, adat, modernitas, dan tradisi. Nah, lalu kritik terhadap nasionalisme di Indonesia. Dari ketiganya ini juga mengeluarkan kritik bahwa eh, seperti Gellner ya, kritik
terhadap nasionalisme di Indonesia bahwasanya negara itu memaksakan satu bahasa, satu ideologi, dan satu narasi secara nasional. Itu kritiknya. Jadi Gellner itu memahami bahwa kayak dalam bukunya meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan Indonesia harus satu bahasa gitu tidak, tetapi secara implisit memang dalam konteks nasionalisme di Indonesia itu karena ada pemaksaan terkait dengan pemaksaan penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun itu, tapi kita ada untungnya juga sebagai orang yang jurusan pendidikan bahasa Indonesia, karena dipaksakan peluang pekerjaan kita akan selalu ada, karena selalu akan ada lowongan untuk menjadi guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia dan editor bahasa Indonesia itu akan selalu ada lowongan seperti itu karena hegemoni dari pemerintah melakukan homogenisasi budaya tadi. Tapi juga negara itu terkadang memaksakan ideologinya dalam arti yang selalu digaung-gaungkan ideologi itu adalah ideologi negara itu adalah Pancasila. Padahal Pancasila, ya saya agak sepakat dengan Rocky Gerung, Pancasila itu bukan ideologi, tetapi Pancasila itu adalah visi misinya Indonesia itu seperti itu karena itu yang harus dicapai. Itu semua sila, kelima sila itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Tetapi untuk implementasinya masih amburadul. Negara dalam mengimplementasikan itu masih sangat kacau sekali. Nah, terus kemudian kritik ya terkait dengan narasi sejarah nasional. Nah, ini sangat mudah sekali bagi negara untuk membuat narasi sejarah nasional itu supaya satu padu sehingga doktrinnya itu menyebar karena pendidikan itu menjadi apa ya sarana paling ampuh sebagai alat untuk doktrinasi itu melalui pendidikan itu paling paling ampuh lah. Terlebih lagi jika peserta didiknya itu manut-manut wae. Tidak ada daya kritis sama sekali. Istilahnya kayak gelas kosong diisi cur kalau apa isi banyu ya wis isine banyu diisi oli ya isine oli diisi bensin isine bensin. Seperti itu. Nah, narasi seperti itu menjadi sebuah kritik dari eh, Kellner. Kemudian dari model narasi apa sejarah nasional itu muncullah di dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk menciptakan warga nasional yang patuh. Jadi bukan berdasarkan dari keragaman identitas lokal, tetapi untuk menuju warga nasional yang patuh. Gimana maksudnya? Jadi misalkan gini, ketika kalian ada, saya sampai sekarang itu merasa pendidikan di Indonesia memang sangat tertinggal secara banyak aspek. Karena model sistem pendidikannya memang merancang untuk membuat warga itu patuh, bukan berpikir atau berinovasi. Kenapa demikian? Karena masih banyak saya temui pendidik, pengajar, baik itu guru atau dosen, ketika ada mahasiswa yang bertanya lebih kritis, itu mahasiswa itu kadang diincar, dicing, dicim, bijine elek, atau bahkan dipermalukan di depan kelas. Itu saya masih banyak menemui hal-hal seperti itu. Makanya, karena apa? Karena ya sistem pendidikannya bukan untuk eh, menciptakan warga yang kritis, tapi menciptakan warga yang patuh. Tidak peduli dengan keragaman, yang penting kamu patuh, wis cukup. Tuh. Terus kemudian minoritas budaya itu dikorbankan demi integrasi nasional. Dalam hal ini, banyak sekali yang kita lihatlah fakta bahwa mereka itu eh, dikorbankan demi integrasi. Misalkan contoh hilirisasi, kayak Raja Ampat kan yang lagi panas ya sekarang, itu berusaha di Raja Ampat mau dibangun tambang nikel. Nah, itu kan bikin geger dalam arti pejuang lingkungan kan sangat geram sekali bahwa track record Indonesia dalam mengelola tambang kan sangat buruk terhadap dampak lingkungan. Sedangkan Raja Ampat terkenal dengan
keindahan lingkungan yang luar biasa. Tetapi karena tujuan integrasi nasional, dalam arti integrasi nasional itu banyak faktor ya. Salah satunya adalah ekonomi. Ya udah dikorbankan aja. Terus kemudian berita bahwa bupati di Raja Ampat merasa tambang nikel itu, saya membaca di Kompas, merasa tambang nikel itu akan membantu warga setempat untuk memperoleh pekerjaan. Itu agak agak aneh ya, meskipun bupati itu ya warga setempat, tetapi ya karena ada faktor bupati itu juga ada faktor politik di dalamnya, ya mungkin bisa jadi ya wes lah, karena cincau lah, yang penting podo-podo menguntungkan dalam konteks personal bisa saja diizinkan gitu. Tetapi ya membawa nama warganya, padahal warga yang mana yang dibawa juga belum tahu. Nah, minoritas budaya ini nggak cuma terjadi di Raja Ampat, sebelum-sebelumnya itu banyak terjadi di belahan wilayah Indonesia. Hanya sekarang yang lagi hype, yang saya dengar dari sini adalah Raja Ampat. Itu dari kritiknya Ernest Gilner. Sedangkan kalau Parta Catir J, itu nasionalisme Indonesia itu dibentuk oleh elit Jawa. Nasionalis awal, karena emang nasionalis awal kayak Budi Utomo itu kan fokusnya hanya cuma di Jawa ya, hanya untuk orang-orang Jawa. Nah, tetapi kemudian karena elit-elit terdidik tadi itu adalah orang Jawa, kemudian Jawa itu menjadi pusat kekuasaan budaya dan politik, bahkan sampai detik ini. Sejak sebelum era merdeka, bahkan Budi Utomo itu 1920-an. Itu munculnya itu elit nasionalis nasionalis awal. Kemudian dari situ berkembang, 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 bergulir terus sampai detik ini, itu pusat kekuasaan budaya dan politik itu masih di Jawa, dan belum ada yang men-challenge Jawa, karena Jawa masih sangat kokoh dalam eh, kontestasi politik sebagai pusat kekuasaan budaya dan politik ya, karena memang tidak bisa dipungkiri karena faktor dari rezimnya Orde Baru Soeharto menggunakan Jawa itu sebagai contoh atau model budaya yang merepresentasikan budaya nasional, sehingga sampai detik ini pun itu secara kebudayaan itu masih banyak yang mengacu kepada budaya Jawa. Begitu juga terkait dengan politiknya. Di era Soeharto juga politisasi orang-orang Jawa yang dipilih di kalangan-kalangan elit atau orang-orang strategis di pemerintahan kan semua di era Soeharto itu orang Jawa, dan dari turunannya ke turunannya 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 masih sama orang Jawa. Cuma mungkin sekarang beberapa mulai banyak orang non Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, tetapi tetap untuk top tiernya dalam arti presidennya kalau untuk saat ini di Indonesia masih Jawa. Nah, kemudian si Parta Caterjee juga melihat komunitas adat atau etno-religius dan wilayah periferal seperti Papua, Riau, Mentawai itu menjadi fragmen. Dalam arti mereka tidak sepenuhnya diakui dalam narasi kebangsaan. Kenapa demikian? Karena memang seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, bahwa ada homogenisasi budaya dan pandangan cara berpikir Indonesia modern tuh harus seperti ini. Misalkan harus berpakaian rapi, potongannya pendek, auratnya tertutup, harus seperti itu. Ada ideal yang dibayangkan untuk menjadi sosok warga negara Indonesia yang ideal. Sehingga wilayah-wilayah pinggiran atau suku-suku yang di pinggiran yang tidak atau yang mereka mempertahankan eksistensi budayanya itu sulit diakui dalam narasi kebangsaan. Misalkan di Papua pakai koteka, itu nggak mungkin mereka diizinkan masuk ke ruang paripurna atau ruang sidang. Orang-orang Papua kemudian memakai jas setelan rapi, jas
celana kain, sepatu pantofel, pakai dasi, seperti itu. Karena memang iya itu mereka menjadi fragmen kalau kata Partha Chatterjee. Lalu juga negara mengklaim persatuan dalam keberagaman, tetapi realitasnya adalah bentuk disiplin dalam keberagaman. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah meskipun negara itu menggaungkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, punya banyak variasi bahasa budaya, tetapi dalam prakteknya ada bentuk-bentuk pendisiplinan untuk melakukan hal-hal yang dianggap boleh dan tidak boleh. Ya contoh sederhananya misalkan eh, cara berpakaian lah, paling sederhana cara berpakaian. Orang-orang di suku Mentawai yang dalam objek penelitian saya mereka itu tidak menggunakan pakaian modern atau pakaian berbahan kain dari tekstil, tetapi mereka berbahan dasar dari kulit tanaman, kulit sagu, pohon sagu. Itu diproses sedemikian rupa menjadi pakaian mereka dan mereka tidak menggunakan pakaian baik itu ya, ya untuk kalau yang laki-laki hanya untuk menutup bagian bawah kemaluan, yang perempuan pun demikian. Kalau yang perempuan itu masih topless, tidak berpakaian atasnya itu wajar. Tetapi kalau masuk ke dalam konteks pemerintahan, mereka akan didisiplinkan dalam arti sekarang orang-orang Mentawai yang berupaya untuk keluar dalam arti adalah mereka yang mau ke Sumatera Barat misalkan ke kota, mereka sekarang berpakaian menggunakan pakaian yang kita kenal pada umumnya ada kaos, baju dan sebagainya. Meskipun tidak dipaksa, tetapi secara tidak langsung ada tekanan untuk mereka menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang modern. Nah, itulah bentuk dari bahwa negara mengklaim persatuan dalam keberagaman, banyak ragam bahasa, suku, ras, agama, tetapi dalam prakteknya adalah pendisiplinan dalam keberagaman itu. Lalu kalau Homi Baba itu mengkritik bahwa nasionalisme Indonesia itu sering menciptakan simbol-simbol kebudayaan nasional yang sebenarnya hasil hybrid dari warisan kolonial dan adaptasi lokal, tetapi diklaim sebagai otentik. Nah, itu banyak banget ya, banyaknya. Jadi kayak eh, warisan-warisan kayak ya contoh lah yang paling sederhana kayak warisan-warisan bangunan bersejarah. Itu kan yang masih kokoh-kokoh kan adalah bangunan-bangunan Belanda. Nah, kadang itu dicap sebagai simbol-simbol kebudayaan nasional. Entah itu gedung sate yang ada di Bandung atau bangunan-bangunan manapun lah yang ada kayak di Jogja itu bekas kantor kepresidenan itu kan bangunan-bangunan Belanda. Nah, itu tapi dicap sebagai otentik Indonesia dan itu sebenarnya ada banyak sekali. Dan juga Xiaomi Bapak mengatakan bahwa negara itu mendorong ekspresi budaya lokal hanya sejauh mereka bisa ditampilkan secara aman dan tidak subversif. Jadi ada beberapa jenis kebudayaan yang apa ya namanya sakral, yang sangat ritual, tetapi terkadang bukan terkadang seringkali itu dikondisikan atau boleh ditampilkan, boleh dilakukan, tetapi dengan penyesuaian tertentu. Makanya tidak heran ketika banyak kebudayaan-kebudayaan lokal itu yang maknanya menjadi hilang karena harus menyesuaikan dengan permintaan pasar atau permintaan negara. Sehingga banyak kita lihat festival-festival kebudayaan itu yang seharusnya itu
sakral menjadi hanya sebatas seni pertunjukan semata. Sehingga itu akan menghilangkan esensi dari tradisi tersebut dan lama-lama akan menjadi punah. Contoh sederhana misalkan wayang. Wayang mungkin dikenal banyak orang memahami wayang itu dari berbagai perspektif. Misalkan ada memahami wayang sebagai sarana untuk apa namanya dakwah Sunan Kalijogo atau untuk sarana eh, eh, apa namanya hiburan dan lain sebagainya. Padahal aslinya wayang itu adalah upaya dari sebuah ritual berdoa kepada roh-roh leluhur dalam bentuk yang dimanifestasikan dalam bentuk wayang tersebut. Atau misalnya wayang-wayang itu sederhananya pertunjukan wayang itu banyak yang menggunakan sajen-sajen karena itu adalah doa-doa, banyak doa-doa dan itu berkaitan dengan dewa-dewa. Tetapi karena negara mendorong untuk mengakui Pancasila apa ketuhanan yang Maha Esa sehingga ekspresi budaya tersebut disesuaikan bahwa mereka itu adalah sosok apa sosok atau karakter-karakter yang imajinatif untuk menghindari dari ekspresi yang dianggap dalam tindak kutip tidak aman atau subversif. Lalu juga Umi Bapak mengkritik bahwa kelompok adat dipaksa menjadi representasi eksotis bangsa, bukan aktor politik kultural yang otonom. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali masyarakat-masyarakat adat itu saat ini berjuang hanya untuk mempertahankan tanahnya atau hutannya, karena mereka itu kadang kalau mereka hidup sebagai hunter and gatherer atau berburu dan meramu, mereka hanya bergantung pada hutan, tetapi hutannya itu dieksploitasi, illegal logging dan lain sebagainya, sehingga mata pencaharian mereka berburu babi, monyet dan lain sebagainya itu mulai hilang. Nah, sehingga banyak sekali masyarakat adat yang dipaksa untuk ya menyesuaikan diri. Contoh sederhana misalkan di Mentawai, eh, objek yang akan saya teliti itu saat ini Mentawai itu eh, dipromosikan sebagai destinasi wisata untuk para surf, surfer, surfer atau peseluncur, eh, peselancar, karena ombaknya bagus di sana. Sedangkan komunitas adat Mentawainya itu dianggap sebagai sebuah kelompok eksotis dalam upaya escape from the modernity. Jadi, karena masyarakat Mentawai itu punya kehidupan yang unik, punya kekhasan sendiri, mereka itu berburu meramu, makan sagu, terus kemudian rumahnya seperti rumahnya ya rumah adat, pakaiannya juga pakaian adat, nggak pakaian modern, itu dipromosikan sebagai suku yang eksotis untuk para wisatawan asing, sehingga wisatawan asing bisa atau boleh menginap di rumah adat Mentawai karena mereka dianggap sebagai representasi eksotis dari bangsa Indonesia. Alih-alih mengakui mereka sebagai bentuk keberagaman dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan hutan mereka, tetapi mereka hanya dianggap sebagai objek semata oleh negara. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kritis dan sekaligus penutup, saya berharap kalian bisa mencoba untuk memikirkan itu, yaitu pertanyaan adalah apakah nasionalisme itu dan apa syarat menjadi nasionalis? Nah, itu saya harap kalian bisa merefleksikan diri terkait setelah kita mempelajari dari tiga tokoh Ernest Gellner, Parth Chatterjee, sama Homi Bhabha, bagaimana mereka mendefinisikan tentang nasionalisme dan bagaimana mereka mengkritik nasionalisme di Indonesia ini. Saya berharap kalian bisa melakukan refleksi diri untuk mempertanyakan sebenarnya apa sih nasionalisme itu dan apakah syarat untuk menjadi
nasionalis itu. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan untuk saya materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Apakah ada? Oke, kalau tamaknya nggak ada, kita akan lanjut. Nah, ada pertemuan lagi kayaknya besok kita akan membahas tentang postkolonial kalau nggak salah atau malah tentang cultural policy itu saya agak lupa nanti tanya Pak Yunus saja. Oke, mungkin saya kembalikan langsung ke Pak Yunus untuk pertemuan ini. Silahkan Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Pak Ferdi ngelek. Atau saya yang terputus. Suara saya terdengar tidak, teman-teman? Halo, teman-teman, apakah suara saya terdengar?